Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI, Pancasila, Nusantara, Aswaja, Ansor Kelapa. Inti salajengipun ya punika mangka kasana ingkang sapunika badhepipun sampaiaken dening panjenenganipun Kiai Ahmad Kudopi, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hana Sawekar Kanigoro. Punajeng panjenenganipun Kiai Ahmad Kudopi wekdal kanthi makam kawula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam ala tariqati ahlus sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. حضرة المحترمين, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, orang tua kami, guru kami, sesepuh kita semua, panjenenganipun Mbah Kyai Muslim, Mbah Yai Habib, pimpinan Ansor Kanigoro beserta anggotanya, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur dan dengan saudara Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kanthi taufik hidayah lan inayahipun kita tansah pinaringan karaharjan kawarasan saha katentreman sehingga saged nindakaken adicara megengan gedhen wonten ing dalu sak mangke kanthi keadaan sehat wal afiyah boten wonten aras enggaling punapa. Mugi-mugi megengan gedhen wonten ing dalu sak mangke leres-leres ijabah ingkang tansah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu mukiyo tansah menyebut kemarang satrio ing jagat, satrio ingkang tansah jaya ing palugon, unggul ing yudha berantas tuntas serta tentu bila durjana, kakihna kababar gelar zaman ingkang kebak budi ingkang luhur. Ing pangajan mukiyo kula lan panjenengan tansah kaansaran mugi ing zaman ingkang winantu. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kafir dikolipun asrul syukran jazilan ila raisul jalsah alladzi qad farrada bil waqta wal makan fil fursatil jamilah. Para kiai, para sesepuh, bini sepuh, panjenenganipun Pak Yai Hasan Nuri, Pak Yai Muslim, mugi sesepuh pintu bil iktifa wal intisar sepindah bilih Kanjeng Nabi niku mulai memasuki bulan Rajab menika sampun mendidik, sampun ngajari datang kita sedanten untuk berdoa. Dungane dos pundi? Dungane Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paring berkah datang kita sedanten di bulan Rajab. Sementara bulan Rajab sudah berlalu kagum kita semua. Mudah-mudahan bulan Rajab yang sudah berlalu senantiasa masih memberikan berkah keberkahan kepada kita semua. Wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, alhamdulillah kita saat ini masih menikmati di akhir bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bulan Sya'ban yang tinggal beberapa jam, tinggal beberapa hari ini senantiasa Allah memberikan berkah kepada kita semua. Berkah umure, berkah rezekine, berkah bondone, berkah ilmune, berkah sedangane. Lan muga-muga awake dhewe tambah umure, tambah rezekine, pun tambah sedangane. Amin Allahumma amin. Iki sing budi iki kita mulai bojo, tambah bojo.
yang terakhir ini yang awake dhewe ngerti. Dungane Kanjeng Nabi niku wa balighna Ramadana. Niki sing awake dhewe ngerti kudu muhasabah, kudu introspeksi diri. Kenapa? Wa balighna Ramadana. Ya Allah, panjangkanlah panjenengan tekaaken ya apa ya bahasane. Panjangkanlah, sampaikanlah umur kita tasih nemoni bulan Ramadan yang kurang beberapa hari lagi. Nabi juga menyadari bahwa Nabi sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. Napa malih awake dhewe. Kita tidak tahu kapan Allah akan menimbali kita semua. Kita akan kembali ke hari kita juga tidak tahu. Nah, oleh karena itu malam hari ini sampai memasuki bulan Ramadan, mari kita tetap berdoa. Wa balighna ya Allah Ramadana. Mudah-mudahan umur kita diperpanjangkan oleh Allah sehingga kita masih nemoni bulan Ramadan yang kurang beberapa hari lagi, dan kita masih nemoni bulan Ramadan tahun depan dengan keadaan sehat walafiat. Kita tidak tahu pulau kali panjenengan, bisa juga panjenengan dhisik pulau keri ya enggak apa-apa. Utawa pulau tak keri-kerinan dengan disi pulau ikhlas saja. Kita tidak tahu, bisa juga nanti malam, besok pagi, besok sore, besok lusa, malam Ramadan kita dipertimbangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila sekali lagi, mari kita berdoa kepada Allah. Wa balighna Ramadana. Ya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur kepada kita nemoni bulan Ramadan tahun ini, tahun depan dengan dibarengi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para bapak hadirin, para sesepuh bin sepuh rahimakumullah. Selajengipun menawi ningali wonten banner. Dalu samangke acara kita adalah kirim arwah dan unggahan gede. Kula badhe mengawali dari kiriman arwah. Ngapunten. Kula beberapa tahun haulnya Abah. Napa menika? Saya umumkan kepada alumni, kepada para sesepuh bin sepuh. Mulai tahun ini saya tidak menerima arwah. Akhiripun kula dikomplain. Lho Gus Topi saiki pindah aliran apa piye? Ada yang dari Turen itu satu kendaraan itu satu elek tenggelam kula. Nyatakne. Lho jare iki Gus Topi saiki instruktur PKPNU kok enggak menerima arwah. Sekali lagi saya tidak menerima arwah. Kalau saya dikirimi arwah saya takut. Tapi kalau nama-nama arwah saya mau. Betul. Bahasa ngoten nek malih guyu kisinan, bahasan kisinan lek setor ya malih rada oke kan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dipun dawuhaken wonten kitab Ihya. Imam Ghazali dawuhaken annal mauta ma'nahu taghayyur halin faqat wa anna ruha baqiyatun ba'da mufaraqatil jasadi imma muna'amatun aw mu'adzabatun. Ketahuilah bahwa kita itu adalah akan mati, bahwa annal mauta ma'nahu taghayyur halin faqat. Ketahuilah bahwa yang namanya kematian, mati itu adalah pindah kondisi dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Awal dhewe benjang lek sedo niku namung pindah kondisi mawon. Ya muga-muga barokah teng ansor teng NU niki. Awal dhewe benjang lek sedo niku langsung kalian Mbah Hasyim Asy'ari ya Allah mudah-mudahan. Bersama Mbah Yai Sibawah ya Allah mudah-mudahan. Nah, yang namanya kematian adalah perpindahan kondisi dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Wa anna ruha baqiyatun ba'da mufaraqatil jasadi. Sedangkan yang namanya roh adalah kekal abadi setelah keluar dari jasad kita. Napa to sing diarani mati? Qala Muhibbuddin At-Tabari al-muradul mayyit alladhi faraqathu ruhuhu. Pada kitab Haulah Hasul Quran insyaallah halaman 44. Muhibbuddin At-Tabari dawuhaken bahwa yang dinamakan kematian adalah andai kata yang namanya roh keluar dari jasadnya niku diarani mati. Jasad wis gak iso ubah, lek ubah gedeni buta. Jadi kembali
wa anna ruha baqiyatun ba'da mufaraqatil jasadi. Sedangkan yang namanya roh adalah kekal abadi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Wonten sing ndawuhaken jasad itu benjang lek wis dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Jarak 3 hari perutnya membesar, setelah itu meledot. 7 hari setting metu sampai 40 hari. 40 hari barang sing pupuk entek. 40 hari sampai 100 hari belum numpuk terlek ngoten. Niku wonten tafsir Iqlil Asy-Syaikh Ahmad Mubarak dawuhaken ngoten. Kecuali 3 golongan. 1 para nabi, yang kedua orang yang alim, yang ketiga adalah orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering membaca sholawat. Mudah-mudahan kita pengamal Ahlussunnah wal Jamaah tergolong yang nomor 3 ini. Jasadnya insya Allah utuh. Wa anna ruha baqiyatun ba'da mufaraqatil jasadi. Sedangkan yang namanya roh kekal abadi. Nah, setelah kita nanti roh kita kekal abadi, hanya 2 pilihan. Muna'amatun au mu'adzabatun. Roh kita nanti akan mendapatkan kenikmatan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun pirsa, kira-kira andai kata seandainya kita nanti meninggal dunia, ruwe awake dhewe iki pilih sing roh oleh nikmat apa azab kira-kira? Halo, Assalamualaikum. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Nah, kita sudah merindukan kalau kita nanti meninggal dunia, bagaimana roh kita yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Biar caranya kita pokok bandel, belok no ento, insya Allah roh kita selamat akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hidup ini terdiri dari 2 hal. Yang satu adalah jasad, yang kedua adalah roh. Nah, lek jasad niki daharane ya jasad, lek roh ya roh. Jasad niku napa? Ya niki awake dhewe niki daharane ya jasad, enek kopine, enek pisang molene, enek rokoke. Jasad niku daharane jasad, lek roh ya roh. Sering saya sampaikan di saat kula ngisi teng muslimat badal ibunya Mas Lufi. Suatu saat seorang ibu rutinan muslimat dinone Ahad pesen maya anake, le ibu rutinan muslimat fatayat, terus bapak engko nok sawah kira-kira jam 09.00 atau jam 10 nyuwun tulung kiriman jole nggih. Lah dilala kesan ngalah anak itu tidak dikenalkan IPNU, IPPNU, tidak dikenalkan Ansor Fatayat. Diingi menetas oleh undangan 1 lembar. Unine undangan ingatan kirim leluhur yupaitun. Lan dilarang pesan ngalah kirim leluhur yupaitun gitu. Diwaca Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Lah kok kon ngirim bapak nang sawah dipacake karo ngirim yupaitun juga. Bapak ibunya berangkat ibunya berangkat rutinan fatayat muslimat. Lah kok anaknya langsung ambil air wudu, lebu nang salatan macam uang. Ila ruhi bapak fisawah Daud majul al-Fatihah. Bapak itu wacane Fatihah ping 1000 Yasin ping 5 ditahlili. Basa ngoten metu kok kamar ibuke wis kondhut. Kan ibu kita menilik, bapak wis kok kirim sampun. Lah kene segone kok sing utuh, kok kirim apa? Anake jawab, kula kirim Fatihah ping 1000 Yasin ping 5 kula tahlili Bu. Ibu ngene kan. Sadar kok yang ini sebab sapa wong tuane. Kenapa tidak dikenalkan madrasah dunia, tidak dikenalkan TPQ, tidak dikenalkan IPNU, PPNU, tidak dikenalkan Ansor, tidak dikenalkan megengan geden, megengan kinyapo, tidak dikenalkan. Nah, akhirnya pun terus budi lanjut besok kira-kira bapak sing nang sawah macul Daud kuwi lho diwacane Fatihah ping 1000 di Yasin ping 5 ditahlili, kira-kira kelenengan apa semaput kira-kira? Halo, Assalamualaikum. Kelenengan apa semaput kira-kira? Kenapa Pak semaput? Luwe lho, diwacane Fatihah ping 1000 Yasin ping 5 ditahlili kuwi akeh lho. Alasannya kenapa? Karena bapak nang sawah
masih ada jasadnya. Lek jasad yo kirimen nganggo jasad. Pertanyaannya, apa ndak oleh yo Bapak Enok Sawan Daud Makul dikirim Fatihah ben 1000 Yasin ditahlili apa ndak oleh? Oleh lan api. Jawabannya oleh lan api. Tapi karena masih ada jasadnya, monggo Bapak yo dikirim jasad. You understand? Nah, yo ngono. Yang kedua sebaliknya, Mbah Kakong sudah meninggal dunia. Akhirnya Mbah Muti mau putune, le, iki malam-malam Jumat le, Mbah Kakong bapak kirim nggih Mbah Muti, tapi kula nyuwun sanguni. Kalau Mbah Muti supangoni 20.000 sret, ngoten. Biasanya duit kok liwat kedudukan dia itu sret ngono. Ngeh ini. Sing 10.000 dinggih tuku paket ana pulsa paketan. Golek wifi mider-mider ora akhirnya tukokne pulsa paketan. Sing 10.000 ditukokne gado-gado. Nyapa? Kira-kira Mbah Kakong ki senengane gado-gado. Akhirnya tuku gado-gado digawa nang kuburan, malang kerek madhep mula. Mbah Kong, aku kan dimakan Mbah Muti, kesenengan jenengan kan gado-gado kilo. Aku kan ngirim jenengan tak kirim gado-gado. Akhirnya digeletak ning dhuwur maisan ditinggal mulih. Pertanyaannya, kira-kira kata Mbah Kakong didahar napa mboten kira-kira? Kenapa Pak tidak? Karena Mbah Kakong sudah berupa roh, tinggal rohnya, jasadnya sudah napa meninggal dunia. Lala roh ini mulai ngirim yang nganggir roh, diwajahnya Yasin, tahlil, Quran dan lain sebagainya. Jadi lek jasad daharani jasad, lek roh ya roh. You understand? Pertanyaan yang kedua, kira-kira gado-gado kuwi diakali, digolekne konsep piye supaya didahar Mbah Kakong iso apa ndak kira-kira? Carane piye? Nah, alhamdulillah Ansari mesti cerdas mesti. Jajal kok tak uji kecerdasan ini kok. Nah, piye carane Ibnu Taimiyah ndawahaken? Orang yang meninggal dunia masih bisa menerima manfaat dari baik itu berupa maliyah ataupun badaniah. Yang berupa badaniah yaitu kita bacakan ritual-ritual yang berupa roh. Kita bacakan Yasin, tahlil, kita umrohkan, kita hajikan, pahalanya kita haturkan kepada orang yang meninggal dunia. Iso. Yang berupa maliyah yaitu berupa harta benda. Contoh, panjenengan ngapunten. Lek ana khataman Quran wonten kok kadangkala kula ningali malam hari ini menyebar napa kirim leluhur, kirim nama-nama leluhur. Nggih napa mboten? Nah, ngapunten. Biasanya wong kirim nama-nama leluhur kok ngesore iki enek sesuatu enek syai'un nggih napa mboten? Nah, maksudnya itu sayun kuwi lho, duwite kuwi lho, ganjarane lek sedekah yo diaturne dhateng nama-nama leluhur kuwi. Apa iso teko? Iso, buktine ndak balik. Nah, pramila ngapunten, lek teng mriki ngapunten niku jujur mawon iki. Biasane lho, lek kirim nama-nama arwah, aja kirim arwah lho, biasane jenengan tambahi nama lho ya. Kirim nama-nama arwah, biasane duwite piro nek ngono iki? Segera mulai sebelumnya nek 30. Lalu saking Bapak Suminto nami niki nami bisa dibuka 5.000, Masya Allah. Mbok yang untuk menghormati pada leluhur awake dhewe lho. Nah, niku Bapak hadirin Ibu hadirat. Yang kedua, yang berupa maliyah contohnya, enek masjid bangun, kula jariyah niki pahalane kula atur dhateng bapak kula dhateng ibu kula apa iso teko? Iso. Selajengipun malih kita biasane lek wayang nggriwa nek rutinan tahlilan dan lain sebagainya. Biasane variasinan tahlilan ngoten niku kan diparingi daharan nggih napa mboten? Nah, monggo awake dhewe diniati. Daharan sing diaturke dhateng jamaah diniati. Taqabbal wa usul thawab hadhihi sedekah. Ya Allah, mudah-mudahan ganjarannya anggen kula sedekah. Lek daerah Lombok ini variasinan tahlilan budayane napa, Pak? Punten rawon soto apa? Bakso. Ya sembarang lah. Nah,
taqabbal wa asyir tawabah hadis sedekah. Ya Allah, mudah-mudahan soto, tawon dan sebagainya yang kita haturkan kepada jamaah ganjarane kita aturaken dhateng napa menika leluhur ingkang sampun ngrumiyin kita sedanten. You understand? Nah, pun selajengipun para bapak hadirin utaminipun para sesepuh lan bini sepuh. Sementa. Hendro, NKRI. Pancasila. Ngapunten sebagai muslim iki ndak iya-iya ketok ndak piye macam itu ngapunten. Betul apa-apa toh? Masih selajengipun ngapunten awake dhewe lek wayah tahlilan, wayah memperingati hari yang ke-7, yang ke-40, yang 100, yang ke-1000, monggo awake dhewe lek wayah kirim doa kepada para arwah, monggo awake dhewe tahlilan dhewe nyuwun tulung tangga-tangga nyapa kon bantu awake dhewe, bantu nyapa bantu ndongakne dhateng leluhur awake dhewe. Lek teng kula mboten ngapunten. Terima kasih. Tenggelam kula itu ngeten biasanya undangan enton leluhur dateng daleme Pak Paiman jam 19 sehabis maghrib tepat. Daleme Pak Paiman itu kursine wis ditok-tok nih ngoten, dibeberi karpet ngeten iki. Lah kok tuan rumah niku teng gawangan ngoten, monggo pinarak kabeh mlebu. Basan wis kabeh numpuk wonten panitia. Panitia ini biasanya nggo ansor Answer makan. Mari soal bed. Ngapunten ketabuse sing lawuh pun kata. Nah terus iki dimilai napa mboten? Nah saya ulang dilungkas. Iki ketoke sik 70%, oleh 80-90% dimulai apa kok nggih. Akhirnya undangan sudah genep kira-kira 90%. Lha kok sahibul bed itu mau nyampe sing nom lagah sak srek. Jual tulung ya Mas Ansor, Mas Banjer. Engko jual tulung dengan hajat keluarga nggih menika memperingati hari yang ke-1000 Yupaina kalau pengeling-eling Pak Paiman, Pak Paino, Pak Sinten dan lain sebagainya. Kula nyuwun tulung mengke sing ngimami Pak Yai nika, sing ndonga Pak Yai nika kalih nika. Teng mriki napa nggih ngoten? Nah, alhamdulillah. Nah, sasampunipun ngoten Mas Ansor Banser dawuh wonten kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dipundhawuhaken khairul majalis mastaqbilal qiblah. Sak saya ini majelis menika menghadap dhateng kiblat. Monggo kita sawatawis donga madhep dhateng kiblat kabeh kula. Basan wis dimulai istighfiru rabbakum innahu kana ghafaran ya Fatihah dan sebagainya. Lha kok sahibul bait balik nang gawangan niku teng kula. Balik nang gawangan nyapok ngerokok kalau melepas kelebus ngono. Kalau dulure omong-omongan Kang nyapa? Kang Paiman mau nyama bawa ulah kaya ton besi. Nyuwun tulung ya Kang Paiman kok berkate ketika ya. Lah Kang Paimo enten gua bojone melahirkan lho piye lho. Ya wis kok berkate ketika kae. Dadi nek ngomah dongane leluhur awake dhewe, lha kok sahibul bait niku lho. Nek gawangan niku omong-omongan dhewe karo ngerokok lepas lebis nyapa? Ngabsen tanggane sing tak teko sapa kula arep dibandili niku teng grok kula lek teng Telogok ten pundi Pak men sami mawon terima kasih atas kejujurannya ibu-ibu nggih ngoten ndongakne tahlil nek dhewe ruwame leluhur awake dhewe lek kok pawon niku kuwet niku sampeyan Yuyu, iki wae kurang kandel, iki sambel renek lho. Kurupuke aja sing pecah kaya tugel. Golekne sing butuh kono ya wis. Padahal omah takdir, dongakne leluhur awake dhewe. Lho kok ibu-ibu, sahibul bait duliae sing sedo niku lek kok nyang pawon niku wenyek ngono. Nek kelapa boyo ngono kuwi. Nah, boten alhamdulillah. Nah, boten salah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, ngapunten Ibu Direnet. Para bapak utaminipun para sesepuh bilih sepuh rahimakumullah. Lelek awake dhewe ngirim yang main leluhur awake dhewe. Nek awake dhewe omong-omongan dhewe. Basan ngono tahlilan ruwame ning absen tanggane. Ngono kuwi ora diarani awake dhewe tahlilan dhewe. Sing apik dos pundi
awake dhewe tahlilan dhewe nyuwun tulung tangga-tangga kon monggo bantu awake dhewe. Bantu apa? Dongane melu awake dhewe. Lek wayah tahlilan ngentut leluhur awake dhewe, tapi kok awake dhewe omong-omongan dhewe, ngerokok lepas-lepus ora melok tahlilan, ora diarani tahlilan dhewe, tapi diarani nanggap tahlil. Wong-wong kon teko ditanggap tahlilan. Sing apik dos pundi? Sing apik awake dhewe tahlilan dhewe, nyuwun tulung tangga-tangga kan bantu awake dhewe. Bantunya kok bantu ndongakne leluhur awake dhewe. Artinya apa? Artinya siapapun yang imami, Pak Yai siapapun, Bunyai siapapun yang imami, monggo nek iso sahibul bait dzuriyah derek-derek donga, derek-derek tahlilan ndongakne dhateng leluhur awake dhewe. You understand? Kula nyuwun besok. Lek nek kelompok kene iki biasane budayane nanggap tahlil apa tahlilan dhewe? Sik to. Sing jujur iki jujur. Nek kelompok nanggap tahlil apa tahlilan dhewe? Matur suwun nek sing nanggap nek sing wis tahlilan. Monggo. Sing nanggap tahlil, budaya nanggap tahlil kita hilangkan awake dhewe tahlilan dhewe. You understand? Bon, niku awake dhewe ngopeni kirim arwah niku ngoten niku. Bon, selajengipun megengan gedhe. Kula dikirimi bender yang kula yo kuwate. Kok megengan gedhe kok sekitar kira 1000 yo. Kula mikir-mikir, oh nek dia pimpinan yang terbudi. Pengurusnya itu yo gede. Jute asistennya ya gede, sing ngaji ya lemu termasuk SDSB. Saya dangu, saya bener. Oh berarti gede ya wis cocok gak apa-apa lah. Bapak, para sesepuh, bila sepuh rahimahumullah. Berbicara tentang megengan, kula mboten badhe ngaturaken megengane. Tapi ngaturaken terkait dengan budaya. Ngapunten. Ada budaya kita, ngapunten. Ada gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sering mengatakan, insya Allah Mas Lukman itu siapa? Kalau sering mengatakan kayak diklat apa tunggu di bumi, bahwa di Indonesia ada propaganda 2030 yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mau dibumi-hanguskan dari bumi Indonesia. Yasinan, tahlilan, manakiban mau dibumi-hanguskan dari bumi Indonesia. Termasuk sholawatan kaya ini dianggap bid'ah, harus dibumi-hanguskan dari bumi Indonesia. Kira-kira upama yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan dibumi-hanguskan dari bumi Indonesia dengan ikhlas apa boten kira-kira? Lek tidak, siapa yang nyangga daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lain tidak bukan panjenengan generasi muda. Angsolullah ikut papat ikut dengan anu piyambak yo. Qala al-hawariyuna nahnu ansalullah. Kula penolongnya agama Gusti Allah. Kula sing nerusne ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngoten. Nah, terkait dengan itu semua, budaya kita yang menonjol menjelang Ramadan, menjelang hari raya ada dua. Yang pertama adalah genduri. Yang kedua adalah ziarah kubur. Mereka ingin menghancurkan ini dan dibiayai yang amat sangat besar. 2 tahun yang lalu ini sudah dihembuskan oleh tetangga kita. Mereka mengatakan bahwa yang namanya genduri itu adalah fitnah. Genduri itu adalah warisan agama sebelah. Kita jawab, yang namanya genduri itu bukan warisan agama sebelah, tapi yang namanya genduri pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian genduri diaturnya nama badan ini. Enak genduriannya apa kok? Alhamdulillah. Surat ngomongnya gendurian mulek-mulek bayar enak genduriannya. Nah, alhamdulillah salaman gitu ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah. Kita jawab bahwa yang namanya genduri pernah dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun bentuknya tidak sama dengan kita. Ceritanya ke pundi. Ada yang mengatakan itu salah sekalipun riwayat. Rasulullah pas lenggah wonten dalem, dilala kesan ngalah wonten sahabat sing lawuh dhateng Kanjeng Nabi. Betul daharan sing paling enak membimbing Nabi lan sahabat diaturnya dhateng Kanjeng Nabi. Monggo jeneng Nabi didahar, monggo jeneng Nabi didahar. Jeneng Nabi namung dawuh matur suwun sahabat. Sahabat lenggah wonten kanane Kanjeng Nabi.
Ada yang kedua kalinya sahabat rawuh datang dalam kanjeng Nabi mutodahatan yang paling enak membeli Nabi lan sahabat diatur tidak dengan kanjeng Nabi. Monggo kanjeng Nabi didahar, monggo kanjeng Nabi didahar. Kali kanjeng Nabi jawab matur suwun sahabat. Sahabat enggak makan sampingipun. Mendel makan. Nah, akhirnya pun sudah sepundi. Ada sahabat yang ketiga kalinya rawuh datang dalam kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi monggo iki didahar. Yang bawa daharan paling enak mungkin Nabi lan sahabat. Diaturnya datang kanjeng Nabi. Monggo Nabi didahar, monggo Nabi didahar monggo. Kanjeng Nabi namun dawuh matur suwun sahabat. Kanjeng Nabi merasa tidak enak. Ada 3 sahabat berdaharan diatur datang kanjeng Nabi. Kok kali kanjeng Nabi mboten didahar. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Sahabat, sepurane sampean bertiga bawa daharan diatur dia maring seliraku enggak tak dahar saiki sepurane. Mengko tak mam tak dahar tek wis buka. Sebab apa? Hari ini hari Senin aku berpuasa masani kelahiranku sebagai bentuk syukur punya Gusti Allah. Leh munggo wong kaya tak mam tapi tak nggih buka. Wah berarti kanjeng Nabi hari ini puasa nggih. Aku poso. Akhirnya sahabat iku niku kondur. Sasampunipun kondur wala-wala. Sahabat, sahabat. Enak apa sahabat? Ternyata hari ini Nabi puasa. Terus piye? Ayo lek iso awake dhewe daharan. Sing paling enak munggu awake dhewe lan munggu kanjeng Nabi. Engko diatur dateng kanjeng Nabi supaya tinggi buka kanjeng Nabi. Semua sahabat sepakat. Akhiripun dos pundi, akhiripun berdaharan paling enak munggu sahabat lan kanjeng Nabi. Diatur dateng daleme kanjeng Nabi. Nah, sasampunipun ngoten lampatan kuatah ngoten menjelang maghrib kanjeng Nabi meos. Nah, daharan sing kuatah ditunggoni para sahabat kali kanjeng Nabi didongan. Dongane kuatah sangat. Salah satu doanya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Kanjeng Nabi diicipi. Ketik-ketik ngoten. Sasampunipun kanjeng Nabi ngicipi ketik-ketik, Nabi dawuh, "Hei sahabat, ayo didahar." Sahabat nilai didahar. Sasampunipun Nabi sampun dahar, sahabat sampun dahar, ternyata berkate tasih tulang. Akhirnya dos pundi kanjeng Nabi dawuh, "Hei sahabat, ayo tulane daharan iki do kundur dewi-dewi." Akhirnya pinggir hutan para sahabat-sahabat. Para kiai, para bapak hadirin rahimakumullah. Yang perlu kita ambil kesimpulan, para sahabat saking dalam betul daharan diaturaken datang kanjeng Nabi. Bentuk makanannya sama. Ini yang harus kita garis bawahi. Bentuk makanannya sama, makanannya tidak berubah, sama makanannya. Bentuk makanannya sama, tapi nilai makanannya berbeda. Bernilainya apa? Bernilai barokah. Bernilai apa? Kenapa kok bernilai barokah? Karena sudah didongani kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kok kita makan yang berkah, maka akan menjadi daging, maka daging kita wa qina adzabannar akan dijauhkan dari api neraka. You understand? Bentuk makanannya sama, tapi nilai makanannya berbeda. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Akhiripun diterokaken sampai ngantos logo, sampai teng mriki enek megungan gedhen ngeten iki. Nyapa ya genduri ngoten niku. Ngapunten. Melalui media megungan gedhen iki, monggo kula ngajak dateng panjenengan generasi-generasi muda untuk ada gerakan kembali makan berkat. Setuju apa kira-kira? Ayo kita ada gerakan kembali makan berkat. Kenapa? Sekarang makan berkat itu mulai rodo datek semangat loh. Nah betul, dengan nyuwun pirsa dateng Pak Yai Hasanuri, Mbah Yai Muslim, para kiai-kiai. Cilian kula jenengan nyuwun pirsa dateng beliau-beliau. Lek bapak ibu duret, anake 5 sampai wong iki dinteni mulai sampai ngantuk-ngantuk ngono. Kok bapake dodok-dodok ngono nggo berkat, anake 5 dinuk-nuk 5 ngono. Berkate entek, godhonge sampai gila, piye napa mboten iki? Nah, niku lho. Lah saiki ngapunten, bapake oleh berkat karo anake berkat terus apa? Wis dicakot. Bercakot balekne neh. Nggih napa mboten? Nah, akhire ibu-ibu
ibu-ibu modus berkat pintu dipakani bebek utawa pitik utawa apa-apa saya di bebek dari karat. Saya khawatir kalau nanti berkat wis didongani yang berkah itu dimakan bebek kalau pitik yang wakina ada benar yo bebek kalau pitik ini. Nah dia mau makan makanan berkat kok. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kami ngomong melalui media ini dengan kita ini saya ngajak kepada kita semua untuk ada gerakan kembali makan berkat. Dia caranya upama berkatnya untuk mampu sidik digoreng. Ayo sesering mungkin kita digoreng. Nah, ngopi geden, keduren geden, walaupun yang pecah limo geden, sebab sing jalan yang gede kabeh. Dia caranya supaya berkah sambungnya yang diwacane tahlil. Itu sudah budaya kita. Walaupun kita ada acara apa saja, kita yang jelas kita berdoa dulu, walaupun itu hanya tahlil sebentar. Kulo imutaken, aku dan kulo aturaken. Monggo, sebab kulo sering datang pundi-pundi bahkan nantos di Bandung, salah satu Bandung PJRO. Itu ada acara tidak dimulai dengan tahlil. Monggo, acaranya aja walaupun kecil mereka tahlil mau kau rapat, ayo tahlil. Walaupun tahlil orang kudu tuwa. Jojo tahlil tuwa, engko tahlil tuwa ora oleh. Tahlil ya la ilaha illallah tuh maksudnya. Nah, kenapa? Kamu dah biar awak dhewe itu ada sambungan baginya. Kamu dah. Mula pengalaman dengan teman-teman instruktur PKPNU. Kalau kita menyampaikan materi kok sebelumnya hadiah kepada muassis Nahdlatul Ulama, biasanya aku nih, itu waktu wis entek saya oleh bilang slide tapi tidak lali nggak hadiah Fatihah. Datang muassis Nahdlatul Ulama, datang guru-guru, biasanya napa niku slide wis entek kok saya oleh Siti, artinya napa bangkemen. Dari MC, dari ngambut, ngoten dia pasti hari dan muassis Nahdlatul Ulama. Insya Allah apa yang kita sampai dibarengi keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ngomong apa ya? Apa? Peduli. Jadi monggo, kalau bisa kita ada gerakan kembali untuk makan berkat. Nah punten, ternyata yang namanya berkat bisa membentuk anak kita soleh-solehah. Ada media, dulu ada seorang kiai namanya Mbah Yai Sirat. Mbah Yai Sirat itu putra waya itu kata sing alim. Salah satunya adalah panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirat. Nah, Mbah Yai Sirat itu ditanya oleh media, Mbah Yai, apa rahasianya putra waya panjenengan kok banyak yang alim? Mbah Yai Sirat jawab, salah satunya putra wayah saya sering saya pakani ya. Saya kasih makanan yaitu makanan berkat. Oh ternyata yang namanya makanan berkat akan membentuk karakter anak-anak kita menjadi solih-solihah. Kenapa? Bentuk makanannya sama, tapi nilai makanannya berbeda, yaitu bernilai apa? Barokah. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Selanjutnya, kan benar. Kulon itu natos. Saking Malang tekan rumah pas Geduren. Arep mamlah niku yang apa? Masjid Geduren. Mau setiap beliau itu setiap wong itu jatah 5 berkat. Kadang-kala tumpeng, kadang-kala berkat. Kulo delok sik, kulo khawatir ngono nyaku lek dia berkat ndak meso mek nasi putih digawe Kentucky kan mesake sing nemu. Nah, guyu pengalaman akhirnya tanpa pulau buka, oh ternyata nyaku hebat kok. Enek mini, enek serundenge, enek sambal gorenge, enek ndoke goreng, enek napa niku iki waki. Kula tutup kula nggawa kalih sing tiga kanca santri teng masjid. Nah, tekan masjid itu didongani kali Pak Yai ditahlili. Saat ditahlili niku kula ndonga Gusti Allah, ya Allah Gusti, ora usah pakai rok iki. Pengalaman yang tidak baik nih. Ya Allah Gusti, kula luwe Gusti. Kula mungkin kok dia panjenengan paringi ayam murdo bedes ngoten ya Allah Gusti. Ora usah persiapne, ora usah persiapne. Cerita kan.
Wah Pak Yai, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayam betul-betul ya Allah. Allah bersunan ayam betul. Nek ndonga ngoten. Akhirnya berkat teng selambi ngeten iki, berkate nang tengah, sing bapak-bapak nggih lho, ibu-ibu tidur, sing sepuh-sepuh teng kilen, sing anak-anak nggih. Kali Pak Yai badhe dongani, napa Pak Yai dawuh monggo kula hadirin dipun dahar. Akhirnya berkati ditu, kreseke yo ireng kabeh, enek sing ijo abang tapi sithik. Kula kebagian kresek ireng. Kali Pak Yai langsung monggo didahar, kula buka set. Mboten ndang tak mam. Kenapa kok sawar? Kali Pak Lek kula nyapa ora ndak mam. Sampe ndak mantep ya lek tenah dulu. Nggih mantep Pak Lek. Nyapa? Tak lelengi sitok-sitok nyapa. Lek kok berkat teh nggawa wong omah, digawa nang serambi balik kencing ya kagungan. Lah ketiang nek tak mau nang omah. Lah kok kula WA nang kula. Nggih. Aku lagi apes napa? Lah ndonga me Gusti Allah jaluk ayam lodo pedes lah kok berkat pengomah tak gono masjid balik kucing. Mingaku malah ngetahi kula. Lah dawuh jenengan awake kita ngaji, bentuk makanannya sama tapi nilai makanannya berbeda, yaitu bernilai barokah. Bernilai apa? Jadi genduri pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. You understand? Oh, aku tadi kira ngomong NU nih, ngomong hiburan. Pun yang kedua, amaliah kita yang menonjol menjelang Ramadan dan menjelang hari raya biasanya adalah ziarah kubur. Nah, tetangga sebelah keser datang kita sedang bahwa mereka mengatakan mendoakan orang yang mati hukumnya tidak boleh, mendoakan orang mati hukumnya haram. Saya tanya kepada teman-teman yang di belakang saya, tolong dijawab. Hei, grup sholawat, namanya sholawat apa ini? Nah, Nurul Islam, cahayanya Islam, Nurul Islam. Saya tanya, mendoakan orang mati hukumnya boleh apa tidak? Mendoakan orang mati hukumnya boleh apa tidak? Jadi ini mulai kok ini. Saya jawab. Saya Wakil PJNU Kabupaten Blitar, anggota Instruktur PKPNU Jawa Timur. Saya jawab, mendoakan orang mati hukumnya tidak boleh. Yang boleh adalah mendoakan orang yang sudah mati. Paham? Nah, mendoakan orang mati hukumnya tidak boleh. Yang boleh adalah mendoakan orang yang sudah. Mendoakan orang yang mati itu contohnya ini. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir ini semua cepat mati ya Allah. Nah, ini berarti mendoakan orang boleh. Yang boleh adalah mendoakan orang yang sudah. Kenapa ini saya angkat? Saya ngajak kepada warga kita semua untuk cerdas, yang sudah cerdas untuk lebih cerdas. Ini kita maksud saya uji kecerdasan panjenengan tadi. Lek nama pokoknya delok-delok dhisik. Aja langsung ditelan mentah-mentah. Coba ada pertanyaan begini. Ada orang sholat ngasar 2 rakaat, tolong dijawab grup sholat. Ada orang sholat ngasar 4 rakaat, oleh 2 rakaat, kurang 2 rakaat. Sholat ngasar kurang 2 rakaat, dilalah ada kucing, lu ayu, sangatnya sah apa tak? Loh, saya pikir kok sholat ngasar 4 rakaat, oleh 2 rakaat, kurang 2 rakaat. Sholat ngasar kurang 2 rakaat, ada kucing, lu ayu, sangatnya sah apa tak? Delok, sing layu sopo? Sing layu kucingnya ya sah, sing layu wonge ora sah. Ya tak tambahin nek. Jadi ngajak cerdas kita. Sholat subuh, pilihannya loro mikir. Sholat subuh 2 rakaat, oleh 1 rakaat. Sholat subuh kurang 1 rakaat, enek kodok mencolot, salah sah apa ora? Nah, harus mulai cerdas. Delok-delok sing mencolot sapa? Sing mencolot kodok sah, sing mencolot wonge ora. Tenggula-gula nembe, gue tak siap. Bila lagi saringan ngapun, nyoto itu. Ada jenazah di depan saya, digetak konco banjar. Karena konco banjar itu kalau kucing untuk piye. Jenazah, dan kok dilangkai kucing, ulet loh, jangan percaya. Sengerep siapa? Nah, alhamdulillah aku cerdas, terus. Jadi mendoakan orang mati tidak boleh, yang boleh adalah mendoakan orang yang sudah mati.
niki di-share teng WA, teng grup-grup, teng artikel-artikel ngoten. Lho, nek awake dhewe enggak cerdas, awake dhewe enggak teliti, bahaya. Pramila lek artikel apa itu, jangan ditelan mentah-mentah. Kita tanyakan kepada ahlinya. Ngapunten Mbah Yai, ngeten iki boleh napa mboten? Kita tanyakan kepada para kiai-kiai sepuh sing biasa ngaji kita. Insya Allah kita tidak akan was-was. Yang kedua, ini biasa nih ziarah kubur. Sing akhir-akhir ini di-share-nya ini. Orang ziarah di kubur, hukumnya ya ora oleh. Orang ziarah di kubur oleh ora? Ya ora oleh no. Orang ziarah di kubur. Lah awake dhewe orang ziarah di kubur tidak boleh. Benar apa salah? Orang ziarah di kubur ya ora oleh. Lah wong aku jujur ziarah kok dibujet di kubur ya ora oleh. Sing dikubur adalah orang yang sudah meninggal. Pramila, monggo awake dhewe saat ini harus cerdas dan cerdas. Pun ini terkait dengan arwah kalian kenduri dan ziarah kubur. Intinya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kenduri adalah warisan agama sebelah, kita jawab tidak benar. Rasulullah pernah melakukan walaupun bentuknya tidak sama dengan kita. Ziarah kubur adalah fitnah, tidak benar. Karena apa? Ziarah kubur itu adalah pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapunten, Bapak, Ibu, Bapak hadirin utaminipun para sesepuh lan sesepuh. Selanjutnya berbicara tentang NU. Alhamdulillah. Kalau di desa, kalau di kecamatan, kalau sudah ada Ibnu EPPNU, ada Ansor, kita ngapunten Mbak Yezenuri, ngapunten Mbak Yezenuri, kita bangga. Berarti NU itu akan tetap akan bangkit. NU bangga bangkit sampai kapanpun. Tapi insya Allah yang akan meneruskan adalah kita ini, regenerasinya dimudah gitu. Dan Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengatakan, sapa wong sing melokno NU, nguri-ngurino NU tak anggap dadi santriku. Kok dak amin to hitungane? Kasep tak baleni. Sapa sing melok nguri-ngurino NU, melokno NU, yo nang bano melok Ibnu Ansor no fatayatnya, bangsa dan sebagainya, mongko tak anggap dadi santriku. Sapa sing tak anggap dadi santriku tak dongane anak turune ila yaumil qiyamah husnul khotimah. Niki dawuh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari garansi kepada kita tidak ringan, abot banget. Lha awake dhewe melok NU gak tenanan, izin karo Mbah Hasyim Asy'ari. Piye napa mboten? Waya rutinan asor, untuk ngantor elanya, izin kalau bahasa Asy'ari. Bahasa Asy'ari dungak nih awake dhewe. Awake dhewe dari santri ini, lek dari santri ini dungak nih anak turun ini wilayah kiamat husnul khotimah. Ngapunten. Kalau kabulnya saya mengatakan pada malam hari ini kita mengadakan kajian oleh teman-teman NU ngeten iki bahasa Asy'ari bangga. Oleh karena itu kebanggaan beliau harus kita jaga sampai nanti, jangan sampai Mbah Hasyim Asy'ari kecewa kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak hadirin utaminipun para sesepuh lan sesepuh. Selanjutnya ngapunten berbicara tentang NU. Alhamdulillah, ngapunten. Sekarang dunia banyak belajar kepada Indonesia. Belajar kepada Nahdlatul Ulama. Kenapa? Ngapunten. Pada tahun 1923 dan tahun 1924 ada pemberontakan Wahabi di Timur Tengah. Semua kitab-kitab dibakar, para kiai-kiai dibunuh, makam-makam banyak yang dihancurkan, kitab-kitab banyak yang dihancurkan, dibakar. Nah, alhamdulillah kiai-kiai dari Indonesia, Mbah Yai Khalil, kiai-kiai yang dari Banten, dari Kerapiak, alhamdulillah banyak yang mengaji di sana. Sehingga pada saat pemberontakan bahkan Syarif Hussein, tokoh Ahlussunnah, tokoh Sunni juga meninggal dunia, terbunuh pada saat itu. Akhirnya pundi kiai-kiai Indonesia yang ngaji di sana, kitabnya tidak diletakkan di perpustakaan, di kamarnya beliau, para kiai-kiai pulang. Akhirnya pundi kitab kiai-kiai masih asli. Nah di sana kitab-kitab pada waktu pemberontakan Wahabi, kitabnya dibakar. Akhirnya menerbitkan lagi kitab-kitab.
Sehingga ngapunten, kitab Sahih Bukhari itu ada yang dibuang. Konten yang dibuang 50 sampai 60 hadis itu yang terkait dengan amalan-amalan kita itu dibuang tidak diketot nih. Akhirnya terus pundi. Akhirnya kiai-kiai Indonesia yang pulang ke Indonesia kita PC asli, sehingga kalau sekarang kata-kata beliau-beliau ini pengen goleki ilmu-ilmu kitab, ilmu Ahlussunnah wal Jamaah sing asli, datang ke Indonesia. Kenapa? Karena kitabnya masih asli. Kitab yang di sana sudah diterbitkan yang baru-baru dan banyak hadis-hadis yang sudah dibuang yang asli di Indonesia. Lek pengen goleki ngaji asli Ahlussunnah wal Jamaah, datang ke Indonesia. Dan kenyataannya begitu. Dari Timur Tengah banyak sekarang mengkaji ke Indonesia. Ini keistimewaan kita. Sehingga yang namanya Indonesia saat ini menjadi percontohan dunia untuk kajian Ahlussunnah wal Jamaah, tawasud dengan Islam Nusantaranya. Islamnya tetap, tapi budaya-budaya tetap kita pakai dengan tidak meninggalkan syariat Islam. Ini namanya Islam Nusantara yang tawasud, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, kita di tengah-tengah. Indonesia banyak sukunya tapi banyak bahasanya, banyak bangsanya, tetap menyatu. Karena apa? Ada Nahdlatul Ulama. Perhatikan loh. Saat ini yang harus kita jaga, yang harus meneruskan generasi ke depan itu adalah panjenengan semua. Ansor harus di garda yang terdepan. Walaupun tadi saya mendengar Ansor Rotor radikal, bukan radikal. Ansor ini biasanya yang maju loh, yo piye, piringannya piye, ngono loh, biasa ini ngono loh. Bapak hadirin utami pun para sesepuh bila sepuh. Kan benar. Ada seorang syekh, jumlahnya 13, datang ke Indonesia. Jadi tinggi, kenapa Indonesia adem ayem tentrem? Beliau menyimpulkan, yang pertama karena di Indonesia ada organisasi besar, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. NU bukan mazhab, NU bukan semacam aliran, tapi NU adalah organisasi yang memayungi, membentengi daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga amalia-amalia Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Blitar, di Tulungagung, Dianu, merasa semua dinaungi, dipayungi daripada Nahdlatul Ulama. Indonesia adem ayem tentrem karena salah satunya adalah ada organisasi besar yang bisa menyatukan dari beberapa suku, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang kedua, dari 13 syekh itu istikharah di bumi Indonesia. 9 syekh itu mendapatkan isyarah dari Allah. Isyarahnya apa? Hadisnya Kanjeng Nabi. Wa ma tadama qaumun fi baitin min buyutillah yatlunahu kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiatuhum rahmah wa hafathumul malaikah. Yang artinya, andai kata ada suatu kaum kok berkumpul, mereka berzikir, ngaji Quran, tahlilan dan sebagainya, bersolawat seperti malam hari ini, maka Allah akan menurunkan 4 hal. Yang pertama adalah as-sakinah, kedamaian. Yang kedua, wabarakatuh rahmah, akan mendapatkan rahmat kasih sayang, solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathul malaikah, akan dikelilingi beberapa malaikat. Yang keempat adalah wadzakarakumullah bima indahu, akan diproklamirkan di hadapan para malaikat mukarrabin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Indonesia adem ayem tentrem. Apa kesimpulannya? Karena di Indonesia diajarkan dan diamalkan ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah. You understand? Lah kok ngono piye? Contoh Tentelogo niki kelompok yasinan tahlilan berapa kelompok? Di kelompok ini sak kecamatan, sak kelompok ini kabupaten, sak kabupaten di kelompok ini sak provinsi kelompok ini seluruh Indonesia. Mayoritas warga Indonesia mengamalkan dan mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga warga Indonesia mayoritas mendapatkan as-sakinah, warga Indonesia adem ayem tentrem. Yang kedua, setiap permasalahan di Indonesia itu mendapatkan solusi dari Allah. Indonesia banyak malaikat-malaikatnya, sehingga Raja Salman no Indonesia kerasan.
Yang keempat, warga Indonesia sering diproklamirkan di hadapan para malaikat mukarrabin oleh Allah karena selalu mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga di Indonesia adem ayem tentrem. Kenapa? Yang pertama, salah satu faktornya adalah karena ada Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah diajarkan dan diamalkan ada bagi Ahlussunnah wal Jamaah. You understand? Nah, endingnya para syekh-syekh itu kundul datang negaranya masing-masing. Yang dulu tidak percaya dengan makhluk yang dulu tidak percaya dengan manaqib, mereka mengamalkan, menirukan Indonesia. Alhamdulillah para syekh-syekh pada notabene-nya negaranya adalah negara Islam, sing amen tukaran belajar kepada Indonesia, mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah, manaqiban, sholawatan dan sebagainya. Alhamdulillah negaranya berangsur-angsur tenang, adem ayem, tidak bertikai. Barokahnya diajarkan amalan Ahlussunnah wal Jamaah, diamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, nilai Indonesia. Endingnya lagi Indonesia membuka PCI, pengurus cabang istimewa di negara mereka dibuka lebar, sehingga sampai saat ini tersebar di luar negeri pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Artinya sekarang dunia mulai melihat Indonesia ingin belajar kepada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ke depan adalah di pundak-pundak panjenengan semua. Mudah-mudahan Ansor, Banser, teman-teman kita semua diberi kekuatan untuk senantiasa melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Pun pelajari pun. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lanjut. Nanti. Jadi di YouTube ke Google berwarna. Pak Amin Rais sekarang. Pak Amin Rais mengatakan bahwa warga Muhammadiyah sekarang harus mengikuti tahlilan. Yang tidak mau membudayakan tahlilan, tidak mau tahlilan, keluar saja dari keanggotaan Muhammadiyah. Artinya, lek ngaji wis padha karo awake dhewe, ternyata tetangga sebelah wis tahlilan padha karo awake dhewe, tapi diarani tahlilan modern. Setelah kita kaji, kita teliti, ternyata sama. Ya qul huwallahu falaq nas ila akhiri padha. Cuma diarani padha karo awake dhewe sing ya wis ora apa-apa lah diarani tahlilan modern, sing penting wis padha karo awake dhewe. Enggak apa-apa ya. Yang kedua, siapa itu namanya yang siapa? Kepres Presiden kalau nggak kira ini nomor 17 tahun 2017. Tokoh nasional, tokoh pendiri Muhammadiyah mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Bapak Presiden Jokowi. Ada dua alternatif, makamnya mau dipindah ke Taman Makam Pahlawan atau makamnya mau dikasih yang namanya bendera merah putih. Sepakat makamnya mau dipindah. Setelah dicari makamnya di mana, ternyata makam yang nginjil mengguri gak terima. Kene mbahku, kene buyutku, makamnya hilang. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah datang. Mereka mengatakan ini loh kelemahan kita, karena Muhammadiyah tidak mentradisikan yang namanya ziarah kubur. Tokoh kita, sesepuh kita mendapatkan gelar pahlawan nasional, digulai makamnya gak ono, makamnya hilang karena tidak pernah ziarah kubur. Oleh karena itu saya selaku pimpinan pusat Muhammadiyah mengatakan, monggo warga Muhammadiyah untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu ada 8 poin. Yang pertama ibadah, yang kedua mengingatkan mati, yang ketiga yang keempat sampai ada yang 8. Artinya apa? Sekarang Muhammadiyah sudah ziarah kubur seperti kita. Kenapa pada ziarah kubur? Karena kuburan nenek moyangnya hilang. Wis gak apa-apa. Saya sing penting melok ziarah kubur kaya awake dhewe. Nah, kalau dulu yang perlu saya sampaikan, kalau dulu NU dan Muhammadiyah dibenturkan, nah sekarang NU Muhammadiyah selalu bergandengan. Nah musuh kita siapa? Musuh kita adalah mereka yang ingin merongrong daripada NKRI, merongrong yang ingin menghancurkan daripada Pancasila. Makanya slogan kita tetap yaitu NKRI harga mati, Pancasila. Ya. Mereka siapa yang akan merongrong? Termasuk HT11. HT11 oleh pemerintah dibubarkan, tidak diizinkan lagi dan lain sebagainya. Karena apa? Merongrong daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang bisa mempertahankan semacam ini? Tidak lain tidak bukan adalah di pundak-pundak panjenengan semua. Oleh karena itu monggo kita berorganisasi, kita untuk yang sungguh-sungguh dan diimbangi dengan keilmuan.
diimbangi dengan histori berdirinya Nahdlatul Ulama, sejarahnya para kiai-kiai dulu. Yang terakhir, jangan lupa, monggo saat ini untuk teman-teman bangsa kita berbanyak untuk ritualitas. Apa itu ritualitas? Wiritan. Kalau dulu teman-teman bangsa berani mati tenang, kalau sekarang banyak bangsa berani lapar. Nah, oleh karena itu monggo kita tingkatkan yang namanya ritualitas kita, wiritan awake dhewe, sehingga insya Allah kita akan menjadi kader-kader penggerak Nahdlatul Ulama, menjadi kader-kader pelestari daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, menjadi kader-kader penjaga NKRI. Amin Allahumma amin. Bapak hadirin utaminipun para sesepuh dan bini sepuh, teman-teman kita yang masa-masa saat ini, alhamdulillah Menteri Agama kita sudah tidak melakukan lagi. Cuma kita doakan mudah-mudahan beliau oleh Allah senantiasa diberikan kekuatan. Mohon maaf, beliau selalu bincang, salah saya menembeh dari ini. Oleh karena itu kita doakan, karena kebijakan-kebijakan itu untuk menjaga NKRI intinya. Sejarah dulu juga begitu. Namun Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Rasulullah itu sudah mempersiapkan siapa nanti yang jadi presiden, siapa yang mempersiapkan untuk kemerdekaan RI. Kiai NU sudah mempersiapkan. Pada tahun 1942 kiai sudah lakukan. Sopo yosok dari Indonesia Merdeka sekarang iki Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Rasulullah sudah menyiapkan. Siapa yang menyiapkan? Tidak lain tidak bukan adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saat ini peran daripada Nahdlatul Ulama amat sangat dibutuhkan untuk menjaga NKRI. Bapak hadirin kami pun para sesepuh lan tersebut. Siapa tidak? NKRI, Pancasila. Kesimpulannya, mari kita tetap semangat bahwa Mbah Hasyim Asy'ari insya Allah yang kuyung datang kita semua. Yang kedua, menjelang Ramadan, menjelang hari raya ada dua budaya kita. Yang pertama adalah genduri, yang kedua ziarah kubur. Kalau ada yang mengatakan genduri bid'ah, jangan diangkat, jangan ditok niai. Karena apa? Genduri pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang mengatakan bahwa ziarah kubur adalah bid'ah, ditok niai. Karena apa? Ziarah kubur adalah pernah dilakukan oleh Rasulullah juga. Selanjutnya, mari teman-teman Banser dan teman-teman Nasr untuk tetap tegar, untuk tetap semangat, untuk tetap komunikasi, untuk tetap sinergi dari Mas Mantau dengan lembaga-lembaga yang lain demi untuk memajukan kekuatan NU. Kita sinergi bukan meng-NU-kan orang yang sudah NU, tapi untuk merapatkan barisan, untuk menyambungkan roh daripada kita dengan para muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau kita kuat batiniah kita, ada sambung nilai rohaniah dengan pendiri Nahdlatul Ulama, kita akan semangat berjuang di Nahdlatul Ulama. Sehingga insya Allah kalau kita berjuang di Nahdlatul Ulama, gadol para kiai, hidup kita insya Allah yakin sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Awake dhewe bisa berjuang dunya, berjuang akhirat sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokok misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah biasa wis keri. Oleh karena itu untuk mengakhiri kula matur dengan panjenengan dan monggo kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua derek barokah NU ini oleh Allah senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin, rezeki yang halal dan barokah. Putra putri kita senantiasa ilahi jamaah oleh Allah dijadikan putra putri yang soleh-solehah, ahli ilmi, ahli ibadah, ahli istiqomah, ahli Quran, ahli sunnah wal jamaah nantiya. Andai kata seadanya Allah menghendaki kita untuk kembali ke hatinya, ya Allah mudah-mudahan barokahnya di Nahdlatul Ulama kita dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan kita dalam keadaan tersenyum, mudah-mudahan kita bersama Mbah Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan kita bersama Rasulullah, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dengan sangat aturaken selamat berjuang, selamat meneruskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa kita? NKRI Pancasila. Silakan juga dawuh dening panjenenganipun Kiai Ahmad Mudhofi. Alhamdulillah sangat bisa kita pelajari, sangat bisa meresap dalam hati. Dan satu kata yang saya pakai yaitu berkah. Ojo tinggali berkah itu sahabat saya simpulkan gitu. Insya Allah itu mungkin terakhir bisa kita berkahkan. Lan ngapunten Gus Dopi mungkin untuk berumien mungkin tadi dalam acara rencana nyuwun foto di bawah sepuh ini damel konten YouTube kesannya mungkin saya saged langsung kata enten iki mikir terus YouTuber para rawuh sedaya ingkang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin sedaya didoro punika sampun pelaksanaan lancar lan langkung barokah malih niki adidoro karucut kalian doa asuwun bibit doa intine panjenengan Kiai Hasanuri Dumandang panjenengan Kiai Hasanuri Bokdal Paulo Dorada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan sang kawula mulai awal hingga akhir wonten kirang langkungipun ingkang kula matur kula nyuwun atur samudra bani sami. Sang kawula kula aturi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa